tes. Tes. Halo Foodpreneurs, suaranya udah cukup jelas belum? Halo Foodpreneurs, selamat malam. Welcome to Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber menarik di bidangnya. Didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia. Foodies, the first F&B education platform in Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Ardiansyah sebagai account eksekutif moderator malam ini. Hari ini kita akan sharing tentang TikTok. Gimana, udah pada tahu belum nih soal TikTok? Lagi banyak banget kan sekarang di mana-mana pada pakai TikTok nih untuk media promosinya, untuk buat konten dan lain-lain. Nah, sekarang kita akan coba bahas 6 konten TikTok yang powerful. Saya coba terhubung dulu sama pembicaranya ya. Oke. Caranya malam ini mungkin sebelumnya udah pada pernah di kelas-kelas yang lain. Ya, kita sekarang sudah terhubung. Mbak Cindy, apa kabar? Halo, kabar baik. Udah lama nggak ketemu, Fikri. Aduh, lama banget ya nggak ketemu. Udah lama banget. Mbak Cindy ini merupakan CEO dari Eat Project Indonesia, F&B Consultant, juga expert di bidang ya. Dan sekarang kita akan membahas soal TikTok nih. Mbak Cindy bagaimana? Udah siap? Oke, by the way, aku kenalin dulu karena aku loginnya dari hub5.id. Nah, hub5.id ini sebenarnya bisnisku juga yang baru, bareng Mas Rex Marindo, Mas Yuzak, M. Yahya, Mbak Stefani, dan Mas Danis juga. Di mana kita nanti kita ini bertindak sebagai hub atau ekosistem buat bisnis kuliner. Mulai dari pebisnisnya, vendor, sampai regulators juga ada semua. Dan dalam waktu dekat kita bakal ada event ya hari Sabtu nanti, Fikri. Kita bakal ada webinar bareng Pak Budi Isman juga, Kang Dewa Eka Prayoga juga. Jadi nanti sekalian ikutan semua ya. Untuk webinar Hub 5, lihat aja di Instagram kita. Oke. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja Mbak Cindy untuk menyampaikan materi 6 konten TikTok yang powerful. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. By the way, semua foodpreneurs yang di sini yang main TikTok atau yang belum, harapannya hari ini ada insight sedikit tentang konten-konten yang bisa digarap. Tapi poin pertama, catatan pertama adalah kita yang main di TikTok ini sekarang juga sedang meraba-raba nih algoritmanya. Karena video yang menurut kita lucu banget, bikin penasaran banget, tapi ternyata view-nya kurang oke. Sedangkan banyak juga case yang bikin videonya ala kadar, ternyata wow, view-nya bisa sampai puluhan ribu. Ada juga tim aku yang kayak gitu. Jadi 6 catatan hari ini itu panduan pertama aja, tapi kunci pentingnya adalah terus eksplorasi konten TikTok, oke? Kita masuk aja ke poin yang pertama. Nah, yang paling gampang, tips pertama untuk bikin konten yang powerful di TikTok itu adalah bikin konten yang based on trending hashtag. Kalau di Instagram kan mungkin agak sulit juga nih ngebaca hashtag yang lagi trending at that moment ya. Kita bisa taunya ketika udah search hashtag, kita baru lihat jumlah
yang pakai hashtag itu banyak atau sedikit. Tapi kalau di TikTok itu di page kedua, di page yang kedua itu bakal muncul hashtag-hashtag yang emang lagi trending banget. Jadi paling gampangnya teman-teman bisa pakai hashtag tersebut, tapi jangan lupa kontennya juga sampai yang nyambung, karena jangan sampai kan suka banyak tuh kalau di Instagram sendiri bikin kontennya apa pakai hashtagnya apa nggak nyambung. Nah kalau di TikTok ini yang kayak gitu juga nggak bisa dipastikan works, apalagi belum tentu, jauh banget dari works. Yang udah bikin kontennya sesuai hashtag aja belum tentu works, apalagi yang jomplang banget. Karena kan setiap orang yang search hashtag tersebut dia berekspektasi untuk dapat konten serupa, tapi dikerjain sama brand lain atau orang lain, variasinya juga lumayan kreatif. Jadi kalau teman-teman foodplanners di sini bikin konten yang pakai trending hashtag, pastiin memang kontennya juga relevan, jangan cuman asal pakai hashtag aja. Oke, itu yang pertama. Jadi teman-teman foodplanners di sini bikin konten pakai trending hashtag. Jadi kontennya kepoin setiap hari karena trending hashtagnya itu bisa jadi beda-beda. Ada yang baru, ada yang lama. Jadi teman-teman kepoin aja dari page yang munculin trending hashtag di TikToknya teman-teman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang juga lumayan instan. Dibilang instan itu maksudnya bisa membantu kita untuk step ahead dibandingkan mikirin konten yang bener-bener sampai pusing banget. Itu adalah bikin konten bareng influencer yang memang udah ngetop di TikTok. Kan banyak banget tuh yang influencer TikTok yang di daerah kita bisa cari tahu, kita bisa kepoin, ataupun kita bisa telusuri bahasanya di dalam TikTok. Jadi kita bisa nge-approach mereka, kita bisa DM mereka lewat Instagram biasanya, karena facts-nya di TikTok itu kita nggak bisa nge-DM seseorang kecuali orang itu nge-follow kita juga. Ini nih yang cukup menarik di TikTok. Jadi mau nggak mau kalau orangnya belum follow kita DM lewat Instagram dulu. Jadi foodplanners jangan sampai salah ya di sini, DM dulu Instagramnya, lalu ajak kolaborasi. Nah kolaborasinya kan banyak, bisa bikin TikTok bareng, bisa memang endorse, atau teman-teman bisa kalau misalnya teman-teman itu nggak ngontak ataupun nggak direspon sama buzzer influencer itu, teman-teman bisa bikin konten duet. Karena kan di TikTok ada feature buat bikin konten duet. Nah, teman-teman coba cari influencer yang bikin konten yang memungkinkan buat teman-teman memanfaatkan fitur duet. Sehingga teman-teman bisa, bahasanya apa ya? Kayak ngedompleng. Nah, ngedompleng popularitas si seleb TikTok tersebut dan jadi konten juga buat teman-teman. Itu yang kedua. Yang kedua artinya tadi adalah menggandeng influencer yang ada di TikTok. Oke? Terus yang ketiga adalah konten tutorial. Nah, ini kan kalau Fikri suka nggak sih nonton-nonton kalau di Instagram itu kayak BuzzFeed atau DIY, itu kan konten-konten yang sifatnya tutorial ya kan? Dan karena mungkin mereplicate keberhasilan dari YouTube, dari Instagram juga, konten-konten DIY atau tutorial itu memang biasanya works, selain karena dia informatif, tapi kadang-kadang mind blowing juga. Karena kan yang suka muncul di TikTok itu konten-konten tutorial yang ajaib, yang benar-benar bukan cara ngelipet selimut ya, itu kan semua orang tahu, tapi juga ada konten-konten tutorial yang ternyata kayak gitu. Nah, foodplanners itu bikin konten tutorial yang kayak gitu, bukan tutorial yang semua orang juga bisa baca di Google atau temukan di YouTube. Jadi cari konten tutorial yang bisa teman-teman posting yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, artinya bermanfaat dan bisa langsung diimplementasikan, tapi juga ada tweak. Tweak itu maksudnya ada uniknya gitu yang orang nggak bisa temukan dimanapun, sehingga baru tahu ternyata bisa juga kayak gitu deh. Kalau tiga
konten pertama yang bisa teman-teman foodpreneurs garap supaya TikToknya lebih powerful? Oke, Bu Cindy, Mbak Cindy sebentar ya. Ini kan 3 poin pertama kita coba rekap dulu Ya. nih. Takutnya ada yang baru begini atau belum kebayang seperti apa nih. Saya coba rekap ya. Yang pertama itu video dan hashtag based on trending Betul. gitu. Penting banget dari sana kita bisa mengikuti trending dan exposure yang sedang ada, kita bisa termasuk ke dalamnya. Lalu yang kedua adalah collaboration with influencer. Ini juga sesuatu yang sangat penting banget. Sebenarnya ini bukan hal baru ya, karena di Instagram juga udah banyak berjalan model-model seperti ini. Tapi kalau di TikTok sendiri, mungkin perbedaannya karena nggak bisa di DM ya Mbak ya. Kalau si influencer-influencernya maka bisa dicoba dicari dulu lewat Instagram di DM, lalu habis itu uh, kontakan untuk TikToknya. Lalu yang terakhir adalah tutorial. Nah, ini penting banget nih, terutama untuk teman-teman foodpreneur yang bisnis kuliner tentunya. Tutorial menu-menu atau produk yang dijual, pembuatannya seperti apa itu bagus banget ya Mbak, sepertinya untuk hasil insight atau hasil apa ya, hasil videonya itu nantinya akan bagus banget ya kayaknya. Contohnya, Oke, mengikuti. contohnya tutorial itu nggak cuman, nih nambahin ya, contohnya tutorial itu nggak cuman tentang barang-barang, apa ya, cara membenarkan mobil atau cara ngebenerin handphone. Nggak harus kayak gitu ya teman-teman foodpreneurs. Bisa jadi dibikin gimmick. Gimmick itu sesuatu yang lucu dan menarik. Contohnya tutorial bikin cewek kamu happy ya. Ternyata tutorial bikin pacar kamu happy itu dengan kasih minuman dari produk kamu. Nah, itu kan bisa selalu dikaitkan juga sama produk karena we understand kadang-kadang ini bahkan kita alamin sendiri ya, karena kan juga ngerjain Overhot ya sama Tidrika, brand kuliner sendiri. Kita itu kadang juga suka galau kalau ngerjain TikTok. Kalau misalnya kita mau bikin konten yang full brand, orang nanti bakal notice, oh ini konten sebuah brand, saya nggak tertarik. Kan orang kalau Gen Z, kan rata-rata di TikTok itu Gen Z, mereka itu nggak mau disuguhi dengan brand karena mereka itu menggunakan media sosial for themselves. Mereka itu cukup self-centered ya. Jadi maunya konten yang berguna buat gue apa, bermanfaat buat gue apa, bisa menghibur gue apa. Nah, sehingga teman-teman harus agak menyeimbangkan lagi, jangan melulu mengeluarkan brand di dalam konten TikTok, tapi lebih fokus aja membuat konten TikTok yang semenarik mungkin supaya ya orang akhirnya kan ngekepoin ya. Kalau misalnya kamu Fikri ngelihat konten yang lucu, terus kan jadi tertarik ya ngelihat konten-konten yang lain dari kreator tersebut. Kan akhirnya visit profile, terus ketika visit profile kan akhirnya tahu, oh ini ternyata brand, tapi udah keburu cinta gitu sama konten-konten brandnya. Makanya teman-teman foodpreneurs di sini fokus dulu bikin konten yang menarik supaya nanti orang baru akhirnya menemukan brand Anda karena konten Anda. Jangan kebalik ya, jangan mau konten brand padahal orangnya nggak mau tahu. Itu deh, sekedar insight dulu. Oke, oke, oke. Mantap banget nih foodpreneur, tentang tutorialnya barusan dikasih pendalaman lagi. Oh ya, mengingatkan kembali karena kolom komentarnya saya matikan. Jadi untuk foodpreneurs yang ingin mengajukan pertanyaan seputar materi malam hari ini, bisa mengklik tombol tanda tanya yang ada di bawah. Nanti di akhir akan kita himpun pertanyaannya untuk coba dijawab. Nah, selanjutnya bisa mungkin lanjut ke poin keempat ya Mbak, 45. Nah, yang Saya oke, yang keempat, insight atau ide konten yang powerful di TikTok itu adalah be a part of TikTok challenge. Kan banyak banget ya challenge di TikTok, challenge dance, challenge tipe tappingnya, challenge tipe videonya, pokoknya banyak. Nah, teman-teman, ikut aja TikTok challenge tersebut yang super banyak karena di page
yang saya sebutkan tadi kan itu juga suka muncul rekomendasi challenge-challenge yang lagi ada yang kemudian berisikan video-video peserta bahasanya atau video-video dari akun yang juga pakai hashtag tersebut. Nah, ini catatan lagi nih buat teman-teman foodtrainers, jangan bikin videonya asal tapi mau pakai hashtag challenge tersebut. Emang harus bikin video yang memang sesuai dengan syarat dan ketentuan dari si challenge tersebut. Mungkin ya jadi harus joget lah, harus nyanyi, ya no problem. Tapi kan peluang exposure-nya kalau teman-teman ditemukan lewat hashtag tersebut karena banyak juga yang nyari, banyak juga yang nyari inspirasi, itu ada peluang buat akun brand teman-teman di TikTok mendapatkan view yang super tinggi sehingga masuk FYP. Nah, bagi yang belum tahu, FYP itu adalah hashtag for your page yang kalau kita di Instagram kan, ini bedanya TikTok sama Instagram ya. Kalau di Instagram kan, kalau home feed kita itu adalah isinya akun-akun atau postingan-postingan dari akun yang kita follow. Betul? Tapi kalau di TikTok itu, di home utama kita justru munculnya adalah akun-akun yang memang, video-video atau postingan-postingan yang memang lagi trending sehingga masuk for your page. Nah, for your page ini artinya adalah konten-konten yang nontonnya banyak, likes-nya banyak, komennya banyak, sehingga siapapun itu yang ternyata nggak follow tapi apa ya, interestnya itu mirip terhadap orang-orang yang memang sudah ngelihat konten tersebut, itu bisa jadi followers teman-teman juga. Nah, ini salah satu goals indah apabila teman-teman bisa ikutan TikTok challenges, kemudian banyak yang lihat, banyak yang likes, banyak yang komen, alhasil teman-teman bisa masuk ke for. Halo, halo. Udah balik lagi? Udah ada lagi. Nah, itu tadi. Sorry ada masalah sedikit, tapi udah ada lagi ya sekarang. Kita udah terhubung lagi nih. Itu dia supaya akun teman-teman itu bisa salah satunya masuk ke for your page sehingga di view oleh lebih banyak orang, hasil makin terkenal deh. Makanya salah satunya ikut TikTok challenges yang memang lagi ada dan bener-bener ikut, jangan cuman pakai hashtagnya aja. Itu yang keempat. Jadi dikepoin setiap hari lagi ada challenge apa, dibikin kontennya, jangan lupa pakai hashtag itu, hashtag yang memang lagi di challenge. Nah, baru deh teman-teman lihat hasilnya seperti apa. Oke? Itu yang keempat tadi, Fikri. Nah, kita lanjut yang kelima, dan ini konten yang foodpreneurs pasti suka karena isinya jualan. Nah, jangan lupa kita kan juga pasti punya kebutuhan untuk mengkomunikasikan tentang brand kita, tentang produk kita. Jadi, it's okay untuk bikin konten-konten yang menonjolkan produk teman-teman. Tapi kalau di TikTok itu nggak bisa nih, cuman ya video makanan aja, harus dibikin gimmicknya lagi, balik lagi ke gimmick, balik lagi ke tweak. Jadi teman-teman bisa kreasikan produknya yang teman-teman jual dalam video. Biasanya yang populer di TikTok atau yang banyak peminatnya itu satu, video estetik. Estetik itu yang benar-benar video cantik kalau kita bilangnya, video cantik dari makanan teman-teman yang benar-benar bikin ngiler, yang wah banget, misalnya porsinya menggugah banget, gede banget pesannya, atau warnanya wah banget, sehingga estetik pisan, bisa bikin video estetik kayak gitu, atau bikin video cara unik buat nikmatin produknya teman-teman. Karena kan kalau di Instagram tuh populer tuh yang namanya mukbang ya, fit mukbang atau ASMR. ASMR kan yang krauk-krauk bunyinya itu di telinga, entah kenapa banyak banget yang suka dan ngiler gara-gara konten kayak gitu. Nah, teman-teman bisa coba juga untuk TikTok bikin konten yang sifatnya mukbang atau
ekspresi dan cara yang menarik banget ketika nikmatin produknya teman-teman. Jadi teman-teman juga nggak pusing nih, oh kok konten gue gimmick mulu, bercanda mulu, menghibur terus. Oke, kita bisa bikin konten jualan juga, bisa bikin konten yang isinya makanan, tapi jangan lupa tetap bikin itu dengan style yang memang bisa diterima oleh warga 62, warga TikTok. Jadi jangan bikin video bodong doang, video produk polos terus udah. Teman-teman harus banyak cari referensi dari brand-brand yang gede. Gimana sih biasanya mereka bikin video estetik makanan kalau di post di TikTok? Ini misalnya salah satu rekomendasi dari aku tuh Chipotle, misalnya mereka lucu banget kontennya. Bikin, atau ada sushi waktu itu yang sempat ngetop juga, mereka bikin battle owner sama karyawan dalam ngebuat sushi. Kan itu produknya keluar ya akhirnya, tapi dalam bentuk video yang lebih sifatnya bisa diterima oleh orang TikTok. Balik lagi ke komedi atau menghibur atau yang bisa bikin penasaran. Jadi kalau tetap mau jualan produk, tetap mau produknya keluar, nggak apa-apa, tapi coba cari dulu style yang bener-bener TikTok banget. Jadi jangan cuma memperlakukan itu kayak Instagram yang bisa, oh ngeluarin produk doang orang bisa suka. TikTok itu dunianya berbeda banget. Jadi cari referensi yang banyak-banyak untuk tipe video produk teman-teman selain estetik maupun video yang tetap dikasih tweak alias gimmick. Nah, itu yang kelima, Fikri. Baru deh yang terakhir untuk by the way sebenarnya tipe konten buat TikTok itu banyak banget, nggak cuman 6 ini doang. Tapi karena sesi kita juga nggak lama. Dan by the way kalau nggak salah di sini ada live lagi ya Fikri ya? Betul, untuk jam 8 nanti ada live lagi yang akan dipandu oleh Bu Sarita dengan ownernya dari pihak Cookies Hangat. Jadi jangan langsung lanjut lagi. Yes, nah itu lagi karena kita juga ini adalah 6 tipe konten yang paling simpel ya menurut aku, yang paling simpel bisa teman-teman lakuin. Dan yang terakhir adalah konten, nah ini pasti pada bingung nih pas dengernya, konten motivasi. Nah lo gimana ini foodbrainers pas denger gue jualan makanan kok ngasih motivasi? Point is karena user Gen Z itu rata-rata user TikTok itu rata-rata usianya Gen Z, usia generasi Z yang usianya muda-muda banget. Fikri dan saya pernah muda kan, pas kita muda itu kayak arah hidup tidak jelas kemana, identitas diri itu kayaknya nggak ada, sehingga konten-konten yang mengarahkan atau memberi cahaya yang cerah kepada usia-usia cimik-cimik tersebut itu biasanya juga disukain. Contohnya bahkan apa ya, kalau Mas Dewa Eka Prayoga itu kontennya kan salah satunya majority di konten motivasi itu view-nya tinggi banget, dan aku yakin salah satu pengaruhnya adalah karena followersnya itu masih muda, followersnya suka mendapatkan pencerahan dari orang yang memang sudah terbukti berhasil, salah satunya. Jadi konten motivasi ini cocok banget karena usia atau demografi dari bagian usia orang-orang yang main TikTok itu adalah usia muda. Nah teman-teman kalau mau bikin konten motivasi nih, salah satunya bisa ownernya yang muncul nggak apa-apa, atau karyawannya yang muncul nggak apa-apa, atau apa ya, nyamperin konsumen yang ada terus minta mereka kasih motivasi yang lucu-lucu juga nggak apa-apa. Nggak harus selalu motivasi yang serius ya. Mungkin biar nggak patah hati ya jangan dipatahin. Itu kan motivasi-motivasi yang nyeleneh tapi lucu juga. Jadi bisa mengcover dua hal, selain bisa jadi motivasi tapi juga tetap bersifat fun ataupun menghibur, karena balik lagi TikTok itu biasanya ditonton oleh orang sampai habis karena satu dia lucu, dua dia itu memang orang model ataupun orang yang di dalam videonya itu interaktif ya, cakep atau ganteng atau caur banget sekalian.
Dan yang ketiga itu bikin orang penasaran. Penasaran maksudnya bikin orang, ini endingnya gimana ya? Gue tidak bisa membayangkan ini maksud motivasinya gimana atau ending kalimat terakhir motivasi ini apa. Jadi teman-teman bikin motivasi lucu, no problem. Motivasi yang beneran gak apa-apa. Tapi jangan lupa konsepnya bahwa TikTok bikin orang penasaran, videonya jangan kepanjangan, dan beberapa konten tadi yang udah aku share supaya teman-teman bisa praktekin langsung di bisnis kulinernya masing-masing. Gitu deh, Fikri. Mantap banget. Udah nggak kerasa ya, udah 6 Udah 6 poin aja. poin, baru 6 poin, Nah, masih banyak lagi sebenarnya ya. keterbatasan waktu ya seperti yang tadi di-mention juga, ini banyak banget kan yang bisa dieksplor di TikTok ini. Cuman di sini kita coba bahas 6 poin dulu. Nah, Mbak Cindy, kita coba cek dulu nih Ya, apakah ada yang nanya atau enggak nih. Oke. Oke, kolom komentarnya saya nyalakan lagi ya. Barangkali ada yang mau nanya, silahkan. Atau, oh, ini ada satu pertanyaan nih, Mbak Cindy. Seperti ini katanya pertanyaannya. Gimana sih atau contoh konten seperti apa sih yang kira-kira bisa di-share yang kaitannya langsung sama produk atau food? Terutama jualannya saya tuh food katanya. oke. Kira-kira contoh Ya. apa? Kadang-kadang, tapi aku coba rewire dulu ya buat pemahaman-pemahaman teman-teman foodpreneurs di sini. Bahwa kayak yang aku bilang tadi, TikTok ini kan dinamikanya masih masih apa ya? Masih punya banyak sekali pertanyaan bagi kita para pemain TikTok yang bahkan mau baru, mau udah lama juga masih suka ketemu sesuatu yang baru di TikTok. Maksudnya bikin kayak saya bilang tadi, pas bikin konten yang serius, maksudnya totalitas atau niat banget, ternyata view-nya dikit. Oh, ternyata pas bikin konten yang biasa aja, yang editingnya ala kadar, ternyata view-nya tinggi sekali. So, sebelum aku jawab pertanyaannya, teman-teman foodtrainers di sini juga menghadapi TikTok, fokusnya jangan di bagaimana ya supaya produk gue bisa dilihat sama orang. Karena kalau kayak gitu, teman-teman kreativitasnya jadi terbatas. Sedangkan salah satu kunci buat berhasil di TikTok adalah punya kreativitas yang selebar-lebarnya untuk membuat video yang menarik tadi, atau yang bikin penasaran, atau banyak banget tadi yang udah aku jelasin, sehingga fokusnya ke sana dulu. Tapi kalau teman-teman mau bikin video yang salah satunya deh, misalnya bikin video yang fokus di makanan teman-teman, tapi pengen juga dilihat oleh banyak orang, ya satu, bikin video yang gimana ya nyebutnya, bikin produk temen-temen itu nggak cuman divideokan sebagai sebuah produk. Nah, libatkan produk teman-teman itu di dalam sebuah video yang justru bersifat interaktif. Jadi jangan yang kayak aku bilang tadi, jangan cuman nge-shot makanannya doang, jangan cuman nge-shot apa ya, jangan fokus ke produk deh, pokoknya fokus ke bagaimana video ini menghibur tapi ada produk gue di dalamnya. Nah, produk gue itu justru di samping, jangan jadi fokus utama. Gimana bikin video yang ada produknya ya, jangan gitu karena nanti jadi bingung. Instead, malah teman-teman harus mikirnya dulu gimana ya bikin video yang lucu tapi ada produk gue. Nah, di situ jadi kadang-kadang kalau konsep kita, teman-teman bisa visit TikToknya Overhot ya, misalnya kita itu bahkan videonya itu nggak ada produknya sama sekali, tapi kita berusaha mengakali itu dekorasi outletnya itu kelihatan, dekorasinya itu ada logo Overhotnya juga. Nah, itu kan bisa menjadi salah satu trik untuk tetap memunculkan brand ya, salah satunya. Atau kalau kita coba explore kemarin di Tibring, kita bikin video yang lagi duel dance karena lagi rame juga, tapi ngedance-nya itu sambil megang minumannya. Nah, jadi nggak apa-apa, food trainers di sini kesampingkan sedikit, naruh produk gue di mana, naruh
ngeliatin produk gue itu seberapa gede, karena poin utamanya adalah memastikan video Anda dilihat oleh sebanyak-banyaknya orang dulu, dan gimana itu bisa terjadi hanya jika video teman-teman itu memang disukai oleh marketnya TikTok. Ya, gimana caranya disukai? Videonya lucu, videonya bikin penasaran, videonya motivatif, videonya bareng selebgram. Nah, poin-poin yang tadi udah saya jelasin di sesi kita. Oke. Nah, untuk yang baru join mungkin ya saya coba highlight lagi nih 6 poin yang tadi udah disampaikan oleh Mbak Cindy. 6 poin tentang 6 konten TikTok yang powerful. Yang pertama tuh video based on trending hashtag. Jadi sebisa mungkin kita mesti ngikut banget nih tren sama hashtag yang ada di TikTok. Kita mesti ikutin perkembangannya dari mulai hashtagnya, musiknya, gayanya, apapun, supaya kita bisa masuk dalam pusaran exposure yang sedang terbangun itu sendiri. Lalu yang kedua adalah collaboration with influencer. Nah, teman-teman, foodpreneur, jangan ragu dan jangan sungkan juga kalau misalnya mau nyoba-nyoba untuk kolaborasi sama influencer, karena ini nggak beda jauh kok mekanismenya kayak di Instagram gitu. Cuman syaratnya memang cara menghubunginya sendiri ini mungkin bisa dimulai dari Instagram usernya dulu, karena di TikTok nggak ada fitur DM langsung. Lalu yang ketiga adalah tutorial. Nah, tutorial ini kan tadi banyak banget dibahas ya Mbak ya. Tutorialnya ini mesti semenarik mungkin, lalu jangan langsung straight ke produknya gitu kalau bisa. Lalu yang ketiga adalah be a part of TikTok challenge. Nah, ini wajib banget nih pantengin TikTok tiap hari biar tahu challenge-nya hari ini apa, besok apa, karena di TikTok ini cepet banget perubahan trennya. Lalu yang kelima adalah showing food. Nah, showing food di sini tuh nggak serta merta ngeliatin atau nge-shoot foodnya aja gitu, tapi coba dibuat lebih naratif, ada ceritanya, ada story-nya gitu, supaya si foodnya ini nggak mampang secara langsung lah gitu. Lalu yang terakhir adalah motivation advice gitu, karena sebenarnya hampir di semua konten ini sangat disenangi ya Mbak ya. Banyak yang suka gitu ya, akan selalu relate gitu, kalau misalnya soal motivation advice. Oke, balik lagi nih Mbak, ada yang nanya lagi, katanya kalau misalnya saya mau mulai membuat konten TikTok untuk brand saya, sehari itu saya bagusnya posting berapa kali? Oke, gitu katanya. kita pakai patokan dari Overhot aja nih ya. Kita kan brand baru, bukannya baru 2 bulan. Kita ada di Jalan Sabang. Kita itu sehari ngepostnya 3 di TikTok. Karena apa? Teori peluang aja gitu loh. Semakin besar effort kita, semakin besar juga kemungkinan bahwa salah satu dari effort tersebut akan berhasil, karena kan poinnya di TikTok itu kita pengennya booming ya. Kayak booming itu artinya tidak sederhana sih, paling basicnya adalah masuk for your page. Untuk masuk for your page kan artinya orang harus lihat video kita sampai beres. Ketika dalam artian video kita harus menarik. Nah, definisi menarik saya, definisi menarik Fikri, definisi menarik puluhan juta orang yang main TikTok itu beda-beda. Jadi, poinnya bikin video TikTok sebanyak-banyaknya itu adalah kita nggak tahu nih dari sekian ini yang bakal berhasil yang mana, ya udah gue lempar aja yang banyak dulu. Karena kadang-kadang kayak saya bilang tadi, gue yakin nih, ini video bagus banget, gue yakin video ini view-nya banyak banget, memble, ternyata nggak lebih dari 500, nggak lebih dari 100 bahkan ada aja. Tapi contohnya kayak baru kejadian banget kemarin di Overhot ya, videonya simple banget, orang kakinya dicolok pakai colokan listrik, terus pura-pura kesetrum, ternyata dia joget-joget, view-nya di atas 2000, gue juga nggak ngerti gitu loh. Jadi untuk menghadapi dinamika TikTok yang kita juga sambil belajar, kan kita belajar bareng ya pas ngerjainnya juga, dan tidak ada cara yang lebih baik untuk belajar kecuali dengan ngulik terus. Dan ya maksudnya ngulik terus adalah bikin terus sampai kita ketemu polanya, sampai nanti ada yang berhasil dan kita menuai keberhasilan, yaitu popularitas di TikTok gitu. Mantap banget. Nah,
saya coba sum up lagi Yes. ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya berapa banyak saya harus posting per hari adalah kurang lebih ada di 3 kali Ya, ya Mbak ya, kalau karena kesalahan balik darinya lagi ke gue ya. teori itu. Tapi tetap gitu untuk kita mencapai kesuksesan atau misalnya sampai konten kita tepat dengan target marketnya, kita mesti banyak trial dan error kan ya, karena tidak sesederhana itu gitu untuk si TikTok ini, apalagi baru kan ya Mbak ya, algoritmanya pasti mungkin berubah-ubah mengikuti tren juga. Betul. Dan catatan Lanjut nih juga. Mbak, masih ada, boleh? Oh iya, boleh, boleh. Oke. Eh, Halo, katanya di TikTok ini bisa beriklan juga ya. Saya masih bingung harus mulai dari mana, kira-kira bisa dibantu atau tidak. Agak melenceng sedikit dari materi yang sekarang, tapi masih bisa lah ya, relate. Oke. Jadi beriklan di TikTok itu caranya ada dua ya, yang paling simple. Yang pertama itu lewat endorsement dengan influencer yang udah ada di TikTok. Sama yang kedua itu lewat TikTok Ads. Kalau lewat endorsement itu kan pasti ada proses nge-approach dulu, apalagi dia nggak follow gue, jadi harus gue DM dulu, dianya nggak ngecek, macem-macem lah. Terus juga pas kita cek, wow ternyata budget influencer TikTok itu sesuatu sekali ya dibandingkan influencer-influencer yang di Instagram. Jadi salah satunya teman-teman food trainers memang bisa cari alternatif dengan beriklan di TikTok Ads. Tekniknya seperti apa itu pasti jadi sesi tersendiri, tapi itu tidak susah, itu very visible untuk dilakukan. Bisa teman-teman lakuin di laptop ataupun di komputer sendiri, asal tahu panduannya aja. Dan setauku salah satunya It Project ini sendiri, kita punya ebook panduan beriklan di TikTok. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja di @itproject.id, terus cari produknya, ebook panduan beriklan di TikTok, terus beli, terus ya udah dijamin H+1 dari baca ebook itu bisa baca buku sendiri. Tapi yes, bisa beriklan di TikTok lewat endorsement atau lewat TikTok Ads yang bisa teman-teman lakukan mandiri gitu. Nah, gitu foodpreneur. Jadi setidaknya ada 2 cara ya untuk beriklan di TikTok ini, dari mulai endorsement, lalu beriklan mandiri lewat TikTok Ads. Nah, endorsement sendiri ini mungkin apa ya, spoiler aja, jangan takutnya nanti kaget atau apa, karena rate influencer di TikTok dan Instagram ini kan sedikit berbeda ya. Jadi nanti mungkin kalau misalnya mau mencoba dengan cara ini bisa disesuaikan aja, dicari yang memang sesuai keinginan dan sesuai budgetnya juga. Kalau misalnya masih bingung juga tentang beriklan di TikTok Ads, bisa coba ke Instagramnya itproject.id. Di sana ada produk yang bisa membantu foodpreneur untuk memahami bagaimana cara beriklan di TikTok Ads. Oke, lalu selanjutnya, oh iya, saya coba remind lagi nih. Jadi di tanggal 24 ini ada webinar dari Hub5. Namanya tuh temanya The Future of F&B Business in Indonesia. Itu kabar baik untuk foodpreneur semua, dapat diikuti secara gratis. Sekali lagi dapat diikuti secara gratis. Siapa aja nih pembicaranya, Mbak Cindy? Ada Mas Rex Marindo, ada Pak Budi Isman, ada Mas Yuzak M. Yahya, ada Mas Dodi Zulkifli, ada Mas Bimo Prasetyo, dan ada Kang Dewa Eka. Semuanya itu jago banget di industri masing-masing, mostly terutama kayak Mas Rex atau Pak Budi Isman itu jago banget di kuliner. Jadi ikut aja langsung, cek up5.id, akun saya yang saya pakai buat live. Tapi abis itu setelah dapat sesi gratisnya pasti pusing juga untuk mikirin plan di 2021. Jangan lupa ikut special class-nya Foodies ya, Fik. Kalau nggak salah ada special class untuk bisnis plan 2021 dari Foodies sendiri. Jadi langsung ikut biar nanti habis ikut webinar bisa langsung susun plan juga bareng special class-nya dari Foodies.
Betul. Nah, sedikit tambahan juga untuk Foodies online kelas 9 operational restaurant on detail itu yang akan dilaksanakan 24 sampai 25 Oktober. Itu juga bisa teman-teman coba ikuti. Nanti untuk info lengkapnya bisa lihat di Instagramnya Foodies ya. Yes, OC 9 Oke, ini lalu sesinya dipandu sama Mas Dani sama Mas Angga ya, kalau nggak salah. betul. Good. Betul, itu juga nanti di dalamnya akan membahas detail yang bahas tentang strategi mengelola restoran, terus membuat SOP, KPI, target omset dan lain-lain. Pokoknya sangat berguna banget untuk foodpreneur. Yes. Oke. Oke, saya coba rangkum lagi ya semuanya. Saya rasa udah cukup nih pertanyaannya. Jadi ada 6 poin, 6 konten TikTok yang powerful yang tadi sudah disampaikan secara lengkap oleh Mbak Cindy. Yang pertama adalah video based on trending hashtag. Bagaimana kita membuat video dan mencantumkan hashtag serelevan mungkin agar kita bisa videonya itu bisa hasilnya bagus. Lalu yang kedua adalah collaboration with influencer. Nah, ini kita bisa berkolaborasi dengan influencer, melakukan endorsement dan lain-lain. Itu juga bisa foodpreneur coba. Yang ketiga adalah tutorial. Tutorialnya ini jangan hanya sekedar tutorial shoot makanan, minuman, tapi sebisa mungkin ada narasi, ada ceritanya ya, Mbak, biar bagus. Lalu selanjutnya ada be a part of TikTok challenge. Nah, TikTok challenge ini hampir tiap hari berubah, hampir tiap hari ada update-nya terus. Jadi teman-teman wajib ikutin, teman-teman wajib pantengin pokoknya biar tahu gimana trennya, lalu nanti masuk di tren itu dan kaitin sama brand kita, teman-teman foodpreneur. Lalu yang ke selanjutnya adalah showing food. Nih, showing food ini macam-macam juga nih caranya, bisa secara langsung atau misalnya bisa bikin cerita kayak yang tadi contohnya battle antara owner sama karyawannya, itu bisa dicoba juga sih kalau misalnya mau mulai. Yang terakhir adalah motivation and advice, itu kata-kata mutiara, quotes dan lain-lain. Itu kayaknya akan relate banget sama berbagai macam generasi, termasuk Gen Z ya, akan sangat ini banget. Lalu dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi masuk juga soal iklan gitu kan. Kalau misalnya iklan, kita ada ngasihnya tadi ada 2 cara nih, dari mulai beriklan secara mandiri dan beriklan secara endorsement. Lalu setelah itu bagaimana sih kalau misalnya kita kebingungan kalau misalnya beriklan dan lain-lain, itu nanti bisa ada panduannya ya, Mbak, dari It Project. Lalu bentar, tadi sempat ada yang nanya nih, kayaknya konten ini akan di-save atau enggak, tadi ketinggalan. Nanti kontennya akan di-save dan bisa ditonton kembali. Ikutin terus aja perkembangannya di Instagramnya Foodies. Oke. Jangan lupa juga, aku suka banget ngikutin YouTube-nya Foodies, karena rata-rata IG live-nya juga di-save di sana. Banyak juga materi-materi lainnya yang dikasih free. Jadi teman-teman, abis ini kayak aku juga, yuk kita tonton terus materinya Foodies, baik di IG live-nya maupun YouTube. Dan jangan lupa beli e-course Foodies karena super bermanfaat dan praktikal banget, bisa dipakai langsung diimplementasiin di bisnisnya foodpreneur semua. Oke. Mbak Cindy, makasih banyak untuk pokoknya ini daging banget ya untuk malam ini. Oke, untuk yang udah gabung foodpreneur, makasih banyak. Untuk sesinya ini juga nanti bisa dilihat di Instagramnya Foodies atau di YouTube-nya Foodies juga. Sebelum kita closing, kita foto bareng dulu nih, Mbak. Katanya, oke. Bentar ya. Nanti 3 detik aja, nanti habis itu bisa di tag ke Instagramnya Foodies atau pembicaranya. 3, 2, 1.
Thank Oke. you foodpreneur semua. See you di IG Live Foodies lainnya yang hampir setiap hari ada, bahasannya beda-beda juga. Bermanfaat banget. Thank you. Terima kasih untuk yang udah join. Yeah. Oke, Mbak Tini, sama-sama. Jangan lupa ya join telegramnya Foodies. Itu ada di linknya tuh t.me/foodies ID. Lalu jangan lupa subscribe juga channel YouTube-nya di Foodies Channel. Nah, jangan kemana-mana. Jam 8 kita akan ada live session lagi yang akan dipandu oleh Bu Sarita dan owner dari Pia Cookies Sehangat. Terima kasih untuk partisipasinya malam ini. Salam sukses untuk seluruh foodpreneur di Indonesia. Assalamualaikum.